Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan membahas tentang seni. Ya, saya mau membahas seni aja sih. Karena di sekolah ini sebenarnya sepi ya, sepi. Sebenarnya ini hari masuk sebenarnya. Harusnya mereka pada masuk, tapi mereka pada apa ya? Alpa atau nggak masuk kayak gimana. Jadi makanya kenapa guru-guru di sekolah ini tuh pada nggak masuk juga, karena anaknya juga nggak masuk gitu. Kalau anaknya aja nggak masuk, apalagi gurunya. Iya, mumpung sepi mungkin saya akan membahas tentang seni atau disebut dengan mungkin Anda sudah tahu lah dari judul thumbnail ini ataupun yang lainnya, itu saya bahas tentang seni pameran. Apa sih pameran? Sebenarnya untuk pembahas ini sebenarnya agak panjang ya, agak panjang, dan ini sebenarnya agak ribet juga untuk menjelaskan semuanya tentang jenis, terusnya fungsi, tujuan, manfaat, terusnya apalagi pengertian, terusnya arti, dan juga lainnya itu banyak ya. Seperti jenisnya seperti homogen, heterogen, terusnya yang lainnya kayak pameran tetap, pameran langsung ya, pameran berlangsung, terusnya acaranya, penjajaannya, terus yang lainnya itu banyak. Dan mungkin saya nggak akan bahas itu. Mungkin saya akan membahas 4 poin ya dari pameran. Nggak usah banyak-banyak karena itu akan makan waktu banyak juga. Oke. Poin pertama itu adalah pengertian atau definisi. Apa sih pameran itu? Pameran itu kalau dari KBBI ya, itu suatu pertunjukan hasil karya seni rupa oleh sang seniman dan hasil produksi dan sebagainya. Itu menurut KBBI, Kamus Bahasa Besar Indonesia. Definisi dari pameran itu menurut saya adalah pameran itu adalah suatu karya seni yang dipertunjukkan ke masyarakat ya, menunjukkan masyarakat atau menampilkan kepada masyarakat ini, dan seniman ini mengasih informasi tentang karya seni yang mereka buat itu. Jadi ya intinya pameran itu sebuah pertunjukan atau sebuah penampilan kepada orang-orang, menampilkan suatu karya seni mereka sendiri. Seperti dari patung, pedang, dan juga lainnya, itu mereka akan menampilkan karya seni mereka sendiri, dan juga mereka mungkin dapat keuntungan, dan juga mereka memberikan suatu apresiasi, memberikan suatu ide, memberikan suatu yang bersifat abstrak ya, dan juga memberikan kepada masyarakat masyarakat yang nonton itu pameran itu merasakan suatu hal yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Jadi ya divisi pameran itu kayak gitu. Jadi sebuah pertunjukan atau penampilan dari sang seniman. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu fungsi. Nah, fungsi dari pameran itu sebenarnya banyak ya. Fungsinya ya saya akan mungkin sebutin berapa saja. Fungsi yang mungkin sering didengar adalah fungsi komersial. Apa sih fungsi komersial? Komersial adalah fungsi yang menguntungkan pihak satu dan pihak lainnya. Jadi menguntungkan, kayak ini dah jual beli karya seni rupa. Itu fungsi dari komersial. Ya nggak jauh-jauh namanya dari keuntungan berupa duit, berupa tentang berbagi ilmu kepada orang-orang ya dari seniman itu. Jadi ya suatu keuntungan. Singkatnya suatu keuntungan. Kalau untuk komersial itu sebenarnya panjang penjelasannya, tapi saya akan artikan secara singkat bahwa komersial adalah menghasilkan keuntungan
dari sang seniman ataupun dari pihak lain. Jadi menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah pendidikan. Fungsi dari pameran adalah pendidikan. Mungkin Anda kurang dengar dari pendidikan ini. Tapi pendidikan itu fungsinya apa sih di pameran? Fungsi dari pendidikan di pameran itu adalah mengasih edukasi kepada masyarakat tentang hal yang mereka karyakan. Contohnya singkatnya seperti ini. Ini karya seni lukis. Dan kalau Anda lihatnya, di sini tuh ada namanya bumi, ya. Ini mungkin Anda udah tahu bumi. Dan di sini ada namanya tanda apa namanya? Buminya tuh kayak nggak tersenyum. Dan juga ini ada apa ini? Pohon ya. Pohon, terusnya ini ada kota. Dan mungkin itu apa yang kebakar ya? Itu yang apa nih? Ini api kayaknya. Yang ini api. Dan juga ini daun-daun. Dan di sini ada tulisan kayak gini. Ini adalah suatu pelajaran. Lukisan suatu pelajaran mengajar kepada kita tentang artinya menjaga bumi ini. Jadi gitu. Itu fungsi dari pendidikan. Ya, fungsi pendidikan itu nggak jauh-jauh dari namanya edukasi. Mengasih ilmu kepada masyarakat tentang hal apapun itu. Jadi ya, mengasih ilmu dari karya seni rupa. Mulai dari patung ataupun lukisan dan juga pemikiran. Itu mengedukasikan kepada masyarakat dengan melalui karya seni rupa. Tentang artinya keadilan, pasti Anda pernah lihat lah lukisan yang mungkin itu kalau Anda pikir cermati lebih teliti itu mengajarkan tentang suatu arti. Seperti yang mungkin kalau Anda pernah lihat ya di YouTube, itu pernah ada lukisan yang dimana itu ada apa ya? Kalau saya lihat itu mungkin ada orang yang miskin sama ada orang yang kaya. Ya, intinya kayak sejajar aja. Nah, sejajar. Aku lupa ya lukisan itu kayak gimana, tapi itu ada yang besar, itu yang kaya, dan juga yang kecil nih. Nah, yang kecil ini nih, itu diserang terus. Aku nggak tahu diserangnya. Itu ada gambar penyerangan dengan orang kaya ini yang kelihatan kaya ya, gede, gendut, itu kayak senang gitu. Aku kalau Anda lihat ya dari lukisan itu kayak mencermati suatu hal atau mempelajari, mengasih ilmu kepada masyarakat tentang hal kemungkinan yang kalau saya lihat ya dari lukisan itu kayak mengajarkan tentang dunia ini. Di mana dunia ini selalu berhubungan dengan uang. Orang yang mungkin punya kemampuan potensi yang sangat besar, tapi selalu diremehkan. Contohnya lagi seperti kisah dari seorang tentara yang kalau Anda lihat ya, dia itu udah lulus. Harusnya udah lulus dari tentara. Tapi kenapa dia nggak lulus? Dikarenakan dia nggak punya uang. Dia nggak punya orang dalam. Bener, nih ya. Ada cerita kayak gini. Tentara yang nggak punya mental masuk lolos. Tentara yang kalau push up satu aja nggak cukup maksudnya nggak kuat, nggak, tapi lolos. Terusnya ada orang yang nggak pull upnya itu nggak satu aja nih, pull up satu aja nggak bisa, itu bisa lolos. Lari, ada orang yang lari cuman dari jalan kaki, terusnya tiduran, itu bisa lolos. Sedangkan orang ini yang punya nilai tinggi dan semua itu sempurna, dari pull up, push up, mental dan juga lainnya itu sempurna, tapi dia nggak lolos. Dikarenakan apa? Orang dalam dan uang.
Karena di Indonesia itu selalu berhubungan dengan itu. Kalau ada uang, ada kuasa. Kalau ada orang dalam, Anda tenang. Ya begitulah ini mah. Gambar itu mengajarkan kita pada hal seperti itu, atau memperlihatkan kita kepada dunia nyata itu seperti ini. Terusnya apalagi fungsinya? Fungsinya sebenarnya banyak. Seperti contohnya fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini itu enggak jauh-jauh dari berhubungan tentang sosial, berhubungan tentang bertemu sama orang lain, terusnya berhubungan kepada orang lain, ngomong kepada orang lain. Itu enggak jauh-jauh dari situ. Itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi itu sebenarnya mengajar kita untuk dekat kepada orang lain, mengomong sama seniman dan juga lainnya. Jadi itu fungsi dari sosialisasi. Dan mungkin agak ribet ya fungsinya, yaitu salah satunya adalah kemanusiaan. Aku nggak tahu ya fungsi ini misalnya kayak gimana ya, tapi kalau saya baca itu fungsinya tentang barang yang dijual. Ini barang yang dijual itu diberikan kepada yatim piatu atau orang yang membutuhkan. Itu fungsi kemanusiaan. Yang saya baca kayak gitu. Jadi ya barang yang dijual seperti karya seni rupa nih dijual. Terusnya uangnya ini 50% ataupun 25% itu disisakan untuk orang yang membutuhkan. Jadi itu ya. Dari fungsi yang namanya kemanusiaan. Sebenarnya ada lagi fungsi lainnya, tapi mungkin segini aja udah cukup ya. Selanjutnya apa lagi? Yang nomor ketiga yang saya akan bahas, yaitu tentang contoh. Ya contoh sebenarnya aku harus menunjukkan gambar terlebih dahulu ya. Contoh satu ya kayak gitu. Contoh yang kedua ya itu kayak gini. Kelihatan nggak? Ya. Sini ada gambar buah dan juga pemandangan. Nah contoh yang lainnya, ini mungkin lukisannya kurang imaging ya, atau kurang bagus, kurang abstrak. Mungkin saya akan coba untuk contoh lebih lanjutnya kayak gini.
Oke, apakah Anda sudah lihat tadi contoh-contoh dari mungkin karya seni rupa atau pameran? Ya, contoh-contohnya kayak gitu. Mungkin terlihat aneh ya. Agak terlihat aneh gitu ya. Lukisan kayak gitu bisa dijual mahal. Bisa suatu yang sempurna atau suatu yang luar biasa gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Saya akan jelaskan di nomor 4, yaitu vertikal. Apa? Mungkin kalian pernah dengar vertikal atau belum? Ya, ini namanya vertikal. Saya sebut vertikal. Mungkin di orang lain belum ada ya membahas tentang ini, tapi ini adalah vertikal. Vertikal yang saya bahas adalah pertanyaan dari orang lain. Kenapa kok seniman itu bisa terkenal? Kenapa kok lukisan itu bisa terkenal? Bisa namanya menjual mahal gitu ya. Itu kenapa gitu? Kok bisa mahal itu lukisan? Lukisan itu bukan sekedar kecantikan atau keindahan. Jadi kalau Anda memandang lukisan itu kecantikan dan keindahan, Anda salah. Lukisan atau pameran dan juga lainnya itu bukan tentang kecantikan ataupun keindahan, tapi melainkan tentang berbagai ide, perasaan, dan juga emosi. Jadi bukan tentang kecantikan, tetapi tentang membuat kita merasakan sesuatu, sedih, senang, bahkan marah. Jadi lukisan itu, lukisan, patung ataupun lainnya itu bukan tentang kecantikan gitu. Maka kalau Anda itu memandangnya tentang kecantikan, maka lukisan manapun ya, ataupun patung manapun dan juga karya seni rupa lainnya, itu membuat Anda itu enek dan juga aneh gitu. Pasti kalau Anda melihatnya dari kecantikan. Tapi kalau Anda melihatnya tentang membuat kita merasakan sesuatu, sedih, senang, marah, maka Anda akan melihatnya tentang sesuatu yang luar biasa. Dan juga Anda mungkin akan merasakan sesuatu yang berbeda, suatu dunia yang sangat berbeda, suatu dunia yang baru. Mengasih kita suatu kreativitas, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kita suatu hal yang bikin otak kita tuh menjadi tenang, marah, dan juga senang. Dan kenapa lukisan itu bisa mahal? Ya dikarenakan dari ketenaran sang pelukis atau latar belakang sang pelukis. Coba, lukisan manapun, coba lihat siapa pembuatnya. Kalau pembuatnya itu terkenal, pasti lukisannya akan mahal. Tapi kalau pembuatnya itu nggak terkenal, maka lukisan itu akan nggak mahal. Paling juga 30.000, paling banyak itu 100 ya, satu lukisan. Tapi kalau yang pelukis itu adalah orang terkenal, maka itu lukisannya akan mahal. Jadi dari latar belakangnya, lihat latar belakangnya, ceritanya, dan juga sejarahnya gitu ya. Banyak lukisan yang mengandung suatu unsur yang berbeda gitu. Pameran itu tidak terlihat dari sudut pandang tentang kecantikan. Pameran juga bisa mahal atau karya seni juga bisa mahal, itu bisa aja dari galeri. Galeri terkenal itu akan membuat si lukisan itu melonjak tinggi, naik harganya. Apalagi lukisannya itu cuma 1 atau 2, itu stoknya terbatas, sedangkan permintaannya itu banyak. Kalau Anda tahu tentang pelajaran ekonomi, kalau misalnya barang itunya sedikit dan permintaan untuk memiliki barang itu banyak, maka harga akan naik. Jadi ya gitu. Kenapa lukisan dan juga patung dan juga pedang dan juga karya seni rupa lainnya itu bisa mahal dikarenakan kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk sejarah ya, kalau Anda tahu ya sejarah dari pameran itu sebenarnya awal mulanya dari 1800 itu mereka sang seniman itu membuat karya seni baru atau aliran baru. Muncullah tentang pasca, muncullah tentang improvisasi, terus muncullah dengan abstrak, terus muncullah dengan yang lainnya gitu ya.
aliran-aliran baru yang tidak terkait dengan dunia nyata itu dimulai dari 1800. Terusnya pameran terkenal ya, itu berasal dari Prancis. Itu 1844, itu dari Prancis awal mulanya. Itu kayak berdekatan dengan fotografi ya. Fotografi itu tahun berapa itu? 1832. Jadi ya seniman itu waktu dulu ya itu udah ada, tapi belum sekembang sekarang. Kalau sekarang tuh udah berkembang banget ya, bahkan banyak sekali ya aliran baru dan juga yang lainnya itu banyak sekali pelajaran tentang seniman. Harusnya seniman itu sedikit pelajarannya, tapi sekarang itu udah terbentuk banyak sekali. Dan mungkin ini kalau Anda mempelajari seniman atau pameran itu, seni rupa itu mungkin agak lama, karena itu udah banyak sekarang. Jadi udah berkembang lah. Dulu kan itu belum berkembang banget ya. Sekarang udah berkembang banget. Dari munculnya ini dan itu udah berkembang banget. Wow gitu ya. Maksudnya amazing. Karya seni rupa juga ya, itu memiliki arti dan manfaat saat kita melihatnya. Karya seni rupa itu memberikan suatu hal yang spesial di hati kita, merasakan sesuatu. Dan juga seniman juga ya, seniman itu waktu dulu dibayar untuk keperluan agama dan politik, nggak ada yang lain. Tapi sekarang udah berbeda, mereka membuat aliran baru dan juga nggak terpaku dari dunia nyata. Itu kayak imajinasi, kreativitas mereka sangat tinggi. Jadi ya nggak perlu ditanyakan lagi bahwa kenapa bisa karya seni rupa itu bisa mahal, dikarenakan kayak gitu. Karyanya loh, dari latar belakang, ceritanya, sejarahnya, terusnya yang lainnya, itu membuat karya seni rupa itu bisa mahal. Karya yang simpel aja, seperti contohnya misalnya ada perban ya, ditempel pisang, ada tau lah pisang nih ditempel di tembok. Kenapa itu bisa karya seni rupa? Ya karena itu suatu yang berbeda dan itu suatu yang mungkin kita bisa rasakan. Contoh yang mungkin kita membuka dunia baru. Bahkan lukisan sesimpel ini ya, kayak gini. Ini simpel banget ya, simpel banget. Cuman garis. Nah, kalau Anda lihat ya, ini garis, sini ada bola. Nah, maksudnya apa sih? Ini ada garis lurus sama ada garis bengkok di sini. Tuh ya, garis lurus sama garis bengkok. Ini tuh membuat kita mempelajari sesuatu hal. Kalau Anda cermati, ada bola di sini, ada namanya ini. Walaupun lukisan saya itu nggak sebagus ini, tapi saya buatnya kayak gini ya udah nggak apa-apa. Ini adalah lukisan. Lukisan mengajar kita tentang hal sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apa coba yang dipelajari dari lukisan ini? Pasti ada kan? Mungkin kalau otaknya kurang cerna ya ataupun cetek itu mungkin menganggapnya tidak ada. Tapi di sini ada loh. Sini ada jalan lurus dan juga jalan berbengkok. Nah, kira-kira jalan lurus sama jalan berbengkok ini mana yang lebih cepat? Saat bola turun di sini, mana yang lebih cepat? Pastinya yang lebih cepat adalah jalan yang berbengkok. Nah, kenapa bisa jalannya berbengkok? Ada yang bisa menjawab jalan yang berbengkok. Kenapa bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan jalan yang lurus? Harusnya kalau mikir logika ya, secara logika yang singkat itu harusnya yang menang adalah jalan yang lurus. Kenapa bisa jalan yang bengkok? Jadi karena kan dari hal tertentu, seperti contohnya kesuksesan lah. Kesuksesan, kalau Anda pengen mendapatkan kesuksesan, harus Anda mengorbankan suatu hal yang besar. Anda kalau sukses,
Ini mau sukses nih, harus berliku-liku jalannya. Jangan jalan yang lurus, jalan yang berbengkok. Contohnya gini. Contohnya lebih simpelnya kayak ke atas ya. Ke atas itu ada jalan yang penuh duri, tapi di pintu sana atau di ujung sananya itu terdapat surga. Ada jalan yang kedua itu menuju neraka, tapi jalannya itu lurus dan juga gak ada masalah, tapi ujungnya itu neraka. Simpelnya kayak gitu. Kalau Anda misalnya Anda yang sukses atau mendapatkan sesuatu, Anda harus namanya merasakan suatu penderitaan, merasakan suatu sengsara, merasakan suatu hal yang membuat Anda itu nggak enak, merasakan suatu hal yang membuat Anda itu tidak kurang, itulah intinya. Jadi kesuksesan, kalau Anda pengen mendapatkan kesuksesan, mendapatkan suatu hal seperti menjadi orang kaya, menjadi orang yang berguna, menjadi berbakti kepada bangsa dan negara, dan juga menjadi pahlawan dan juga lainnya. Saya nggak tahu Anda mau jadi apa. Anda harus mendapatkan sesuatu yang berliku-liku itu. Jadi masalah Anda akan banyak kalau Anda itu pengen mencapai kesuksesan atau mencapai sesuatu yang besar. Maka akan ada masalah banyak, terusnya rintangannya juga banyak dikena. Nah, kenapa? Bola itu kalau dijatuhkan kepada jalan yang bengkok, maka akan lebih cepat. Iya, dikarenakan kayak gitu. Jadi kesuksesan itu bukan dipandang bahwa jalan yang lurus, jalan yang mungkin bullshit lah. Anda cuma tiduran, rebahan, main HP, bahkan bisa hal buruk lainnya, berbuat dosa. Pasti kalau jalan yang Anda pilih itu jalan yang lurus, maka jalannya akan menuju Anda pada kesesatan yang nyata. Tapi kalau Anda pilih jalan yang berbengkok, jalan yang penuh rintangan, jalan penuh yang susah, jalan yang penuh membuat Anda itu menderita, sampai Anda nangis, sampai Anda itu terluka, sampai Anda perih, sampai Anda itu banyak luka yang Anda alami, dan juga kesakitan yang Anda alami, dan juga lainnya. Itu adalah kesuksesan atau proses kesuksesan Anda. Kalau banyak sekali pengorbanan Anda, maka kesuksesannya akan besar. Jadi yang dimaksud dengan lukisan gitu emang kayak gitu ya. Jadi suatu lukisan itu bisa dipandang suatu hal yang berbeda. Jadi satu lukisan ini bisa mencapai pelajaran yang berbeda juga. Seperti contoh lukisan ini. Nah, lukisan ini nih, itu punya arti yang sangat berbeda. Ada arti ini, arti itu, ada arti ini. Arti satu kayak gini, arti kedua kayak gini, arti ketiga ini. Jadi lukisan itu punya makna yang berbeda juga. Dan juga maknanya juga bukan satu, melainkan banyak. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya kepada Anda tentang lukisan. Sebenarnya untuk pameran dan juga seni rupa itu banyak pelajarannya, dan mungkin saya akan lebih singkat saja. Saya akan buat lebih singkat videonya supaya Anda ngerti. Dan saya juga sebenarnya bukan ahli dari pameran atau seni rupa, bukan ahli saya. Jadi ya kalau Anda pengen tahu tentang pameran, Anda tinggal belajar kepada orang yang ahli. Jangan saya masih, kalau dibilang masih cupu atau masih pemula. Saya belum tahu tentang kayak gini dan lagi gitu. Itu masih awam saya untuk belajar tentang kayak gitu. Ya, cukup segitu aja sih video yang saya berikan kepada Anda. Terima kasih udah nonton video ini. Mungkin saya akan membahas suatu topik lain ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Like a Hellcat.